Ada berita baik bagi kalian para penggemarnya One Punch Man, terkhusus yang mengoleksi buku komik One Punch Man versi Indonesianya yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Jadi di volume ke-28 ini, One Punch Man sudah upgrade ke kertas book paper. Jadi gambarnya lebih jernih, dilihat lebih enak, dan lebih mantap lagi. Nah, kalau sebelumnya itu, One Punch Man dari volume 1 hingga ke volume 27 ini masih menggunakan kertas koran. Dan akhirnya pada volume 28 ini upgrade ke kertas book paper. Dan ayo kita lihat perbedaannya apa dari kertas koran ke kertas book paper ini. Yang pertama bisa dilihat ini, yang volume 28 itu lebih tebal karena udah pakai kertas book paper, sedangkan ini 27 tipis pakai kertas koran. Untuk jumlah halamannya itu lumayan banyak ya, sekitar 200 halaman per volumenya. Dan ini 200 halaman untuk kertas koran, kalau ini 200 halaman untuk book paper. Lebih, 1,5 mungkin ya. Nih, kalau dibandingin ini dua volume kurang lah dari kertas korannya. Kalau dari warnanya ini dari samping bisa kelihatan beda ya. Ini book paper, ini kertas koran. Kalau book paper tuh kerasa kelihatan lebih putih. Kalau kertas koran ini lebih abu tua. Kalau dari ukuran komiknya, ini yang book paper sama aja kayak yang di kertas koran. Dari tinggi dan lebarnya. Jadi kalau dipajang ini bakal sama aja tingginya. Kalau untuk harga, dicek dulu ini. Yang kertas koran nih harganya 32.000. Yang sebelumnya juga sama 32.000. Kalau ini yang sudah upgrade book paper harganya jadi 45.000. Jadi ini nambah 13.000. Ya lumayan sih itu. 45.000 juga ini udah standar book paper yang sekarang untuk harganya. Kalau untuk sampulnya ini yang book paper volume 28 ini sama kayak yang sebelumnya, glossy. Yang 28 juga glossy. Dan ini top cover, nggak ada jaket, tanpa jaket. Sebenarnya One Punch Man tuh bagus kalau ada jaketnya, karena ada cover dalam, ada ilustrasi di cover dalamnya. Dan cover dalamnya di sini dimasukin ke belakang. Ini cover dalam yang depan, ini cover dalam yang belakang, dan ini di jaket, lidah jaketnya. Dan sekarang kita coba bandingin isi perbedaan yang kertas koran dan yang book paper. Kita mulai dari yang kertas korannya dulu. Ini yang volume 26. Ini tintanya bagus sih cetakannya. Dari tintanya ini warna hitamnya jelas, nggak ngeblur. Tapi yang jadi masalah di kertas koran tuh ini kelihatan tuh, ada bercak atau titik-titiknya tuh dari kertasnya ini, dari kertas korannya. Jadi seperti ini. Nah, seperti di sini juga ini di muka Tatsumakinya seolah-olah ini ada titik bintik hitam di mukanya, padahal ini dari kertasnya. Nah, di sini yang paling jelas, di mana semuanya ini latar putih. Jadi kayak Saitama tuh seolah-olah punya tahi lalat, padahal ini dari kertas korannya. Dan di sini juga kelihatan tuh, gambarnya tuh tembus pandang dari halaman sebelumnya. Ini garis-garis tembus. Meskipun udah dikasih jarak satu jari, ini tetap tembus, nggak hilang. Ini contoh lagi yang tembus, walaupun udah kasih jarak tetap kelihatan. Tapi sebenarnya kalau gambarnya tuh full, gak ada latar putihnya, ini udah bagus-bagus aja nih cetakan dari tintanya, enak dibaca. Dan kita ke yang paling belakang ini,
Di sini ada cover dalamnya. Kalau pakai jaket ini ada cover dalamnya. Dan di Indonesia ini ilustrasinya dimasukin ke yang paling terakhir. Ke volume 26. Kita lihat yang volume 27. Untuk volume 27 juga ini sama. Untuk kualitas tintanya ini bagus. Kelihatan jelas mana yang gelap dan yang terang. Tapi masalahnya ini sama. Ini kelihatan tuh ada tembus pandang dari halaman sebelumnya. Walaupun dari kasih jarak tetap tembus pandang. Kalau menurut saya sih ini udah dianggap jelek. Kalau udah dikasih jarak dan menghilang ini tembus pandangnya, berarti itu bagus. Kalau halamannya full gambar mah ya enak buat dilihat. Nah, di sini lebih parah lagi ya tembus pandangnya. Dari halaman setelahnya ini kelihatan jelas. Karena di sini banyak putih-putih, sedangkan halaman setelahnya ini hitam. Jadi tembus. Yang ini juga tembus. Dan ini tembusnya tuh bikin mengganggu ketika membaca komik. Ini halaman yang paling terakhir. Dan di volume 27 ini nggak dimasukin ya cover dalamnya, ilustrasi cover dalam. Itu untuk yang kertas koran, dan sekarang kita lihat yang book paper ini. Volume 28. Kelihatan ini latarnya tuh putih ya. Tapi putihnya tuh jelas. Nggak ada bercak hitam atau titik-titik hitam. Dan ini ada juga warna hitamnya. Bagus. Jadi kualitas tintanya tuh sama aja kayak volume-volume sebelumnya. Yang ngebedain tuh cuman kualitas kertasnya. Gambar-gambarnya jadi kelihatan lebih jelas. Makin enak ini ketika dibaca. Enjoy. Ini ada halaman yang full putih, pergantian chapter. Di sini kelihatan mantap ya. Kelihatan putih sekali. Gak ada titik-titiknya, jernih. Ilustrasinya juga jelas. Di sini ada situ, ada tembus sedikit. Kelihatan tuh ada garis, ada bubble dialognya. Tapi kalau sudah dikasih jarak ini, pakai jari, jadi nggak kelihatan. Jadi ini kertasnya bagus, nggak tembus-tembus, enak buat dibaca. Sensor untuk One Punch Man juga ini bagus. Dari volume 1 juga udah bagus nih. Ini nggak dihapus ya garis-garisnya. Walaupun ada sensor juga, pasti paling sensornya cuma kecil-kecilan. Dan buat di halaman paling terakhirnya, tadi paling awal udah dikasih tahu sih, ada ini ilustrasi dari cover dalamnya. Dan yang ini dari lidah jaket covernya. Buat yang book paper ini nggak ada halaman warna sih di volume 28 ini. Kalau ada halaman warna mungkin yang cover dalam ini bisa dikasih warna pakai art paper. Tapi kalau dikasih warna ini art paper ya udah mending sekalian kasih jaket aja, cover jaket. Kalau ngelihat terbitan Alex yang awalnya koran ke upgrade ke book paper, ada yang terbit lagi dari volume 1 dan itu dikasih halaman warna. Kalau yang One Punch Man ini belum tahu apakah nanti bakal ada halaman warna atau tidak. Semoga ada sih, walaupun harga naik nggak apa-apa. Itu sebanding dengan dapat halaman warnanya. Dan itu dia kabar baik buat kalian yang koleksi komik One Punch Man versi bahasa Indonesia. Sebenarnya ini juga bisa jadi kabar buruk, karena kemungkinan ini bakal terbit lagi dari volume 1 dengan kertas book paper. Yang dimana berarti kalian harus ngeluarin uang lagi, ngumpulin koleksi dari volume 1 hingga volume 27 jika ingin upgrade ke book paper. Yang itu lumayan besar ya pengeluarannya. Ya, padahal saya ini baru selesai ya koleksi yang kertas korannya. Awalnya tuh telat koleksi kertas koran, tetapi dari Alex ada cetak ulang dari volume 1 lagi. Jadi saya bisa ngejar ngelengkapin semua volumenya untuk One Punch Man ini. Waktu itu pertama ngoleksi ketika di volume 23. Alex cetak ulang baru volume 1 sampai volume 7. Dan untuk komik volume 8 sampai 17 itu udah langka. Susah dicari ini. 10 volume ini. Ya, seneng sih ini. Akhirnya udah upgrade ke book paper.
jadi lebih jelas lagi. Ketika baca komiknya, sedihnya harus ngeluarin duit lagi nih, dari volume 1 sampai 27. Kalau harganya 45.000 gak berubah, berarti bakal udah lebih dari 1 juta lagi ngeluarin duit buat beli komik One Punch Man, dan itu 1 juta tuh banyak. Jadi kesimpulannya dari One Punch Man upgrade ke book paper ini bagus, mantap. Gambarnya jadi kelihatan lebih jelas, nikmatin gambarnya juga lebih enjoy. Jadi mantap ini. Dan juga kalian bebas apakah kalian ingin ngoleksi ulang One Punch Man dari volume 1 sampai ke volume 27 yang sudah upgrade ke book paper nanti. Kalau nggak upgrade juga itu nggak masalah, karena ini ukurannya sama kayak volume-volume sebelumnya. Jadi jika kalian sama seperti saya ini udah ngoleksi volume 1 sampai 27, kalian tinggal beli volume-volume selanjutnya, volume 28 dan seterusnya. Kalau di Jepang sana itu udah ada sampai volume 32 yang saya lihat covernya. Jadi jaraknya itu sedikit gak terlalu jauh sama yang versi Jepangnya buat komik One Punch Man di Indonesia ini. Dan kalau cuman beli volume-volume selanjutnya itu bakal lebih hemat di pengeluaran uangnya. Dan itu terserah kalian apakah ingin beli dari volume 1 sampai 27 lagi yang udah book paper atau enggak. Buat kalian yang belum pernah koleksi komik One Punch Man ini, jadi kesempatan bagus karena bakal terbit dari volume 1 lagi. Dan mungkin cukup sekian video untuk kali ini, dan terima kasih sudah menonton.